Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para kiai, laku-laku pada balik sing ngisi jabatamu sapa saiki? Sing ngisi PMK. Safwan Rahimahullah. Jadi sapa izin apa sapa? Nang rek Terus masuk Setuju sanesipun para guru, ustaz dan ustazah Matin se-Desa Kuda. Syukur alhamdulillah tentu senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dari Allah kita malam hari ini bisa menyaksikan syafaat Nabi itu turun di rumah Pak Lurah. Kalau menyaksikan saja oleh panjenengan, jadi menyaksikan itu ya insya Allah katut. Karena tentu yang punya hak mendapatkan syafaat ini hari kaitan dengan acara santunan juga mestinya Pak Lurah dan keluarga. Karena anak wakafil yatim fil jannah wa hada baina sababa wal wusta. Jadi kan Pak Lurah yang punya hak. Nah, kalau panjenengan sami ini hak hadir hormat bisa jadi menjadi bagian dari persaksian pilih pulau panjenengan sami pasir mahabbah demen kali tradisi sunahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pangajab ya besok di hari pembalasan yaumul hisab, saya dan panjenengan setuju termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Para dewan guru yang saya hormati, malam hari ini tentu malam di mana banyak tradisi melaksanakan tirakata. Karena besok kita akan melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Sebuah angka yang menurut saya sudah cukup panjang. Bagi sebuah negara tentu angka 77 sudah sangat panjang. Kalau orang Jawa bilang 7 itu ya hitungan. Jadi angka 7 ini tentu angka kemerdekaan. Terbukti hari ini kemerdekaan jatuh di bulan Muharram. Ini luar biasa. Bulan Muharram adalah bulan yang betul dimuliakan oleh Allah, sehingga ada dalam hadis qudsi itu dimarukum, ya kan, wa awliyaikum wa amwalikum akhrun indallah. Jadi hari ini tuh Allah memuliakan harta kita, darah kita, kehidupan kita betul-betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan itu diwujudkan dengan salah satu diantaranya Nabi memerintahkan untuk dilaksanakan tradisi santunan anak yatim piatu, sehingga terbitlah hadis ana wa kafilul yatimi fil jannah. Itu masyhur disampaikan Nabi di bulan Muharram setelah pelaksanaan haji terakhir Nabi. Dan di bulan Muharram ini pula saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, para dewan asatid, pada bulan Muharram ini pula ada himmatul hujjah yang disampaikan oleh Nabi. Yakni ini sekilas saja. Nabi itu punya himmah, cita-cita yang luar biasa yang belum pernah dilaksanakan oleh Nabi. Salah satu diantaranya adalah satu, melaksanakan puasa di tanggal 11 bulan Muharram. Itu adalah himmah Nabi yang pertama. Himmah Nabi yang kedua yang belum dilaksanakan oleh Nabi adalah melaksanakan haji tamattu. Jadi haji tamattu itu adalah haji yang menjadi khidmatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum dilaksanakan oleh Nabi. Maka pilihannya adalah haji yang paling afdal apa? Kalau bagi saya ya haji tamattu, karena meneruskan cita-cita Nabi. Kalau haji ifrad, haji kirot itu haji yang sudah dilaksanakan Nabi biasa itu. Jadi pulau panjenengan sami itu kalau mendengar cita-cita itu berarti sesuatu yang diimpikan betul, yang dihimmahkan, dan itu pasti akan didoakan. Untaian doa kita itu ya pasti sesuatu yang dicita-citakan. Panjang umur itu kan cita-cita, maka himmah betul. Dan dahulu punika kita melaksanakan tradisi yang insya Allah menjadi himmah Nabi juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita melaksanakan rangkaian kemerdekaan. Kemerdekaan yang 77 tahun sudah cukup waktu yang lama. Tentu masih banyak kekurangan dari setiap orde, pasti banyak kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Termasuk hari ini bisa jadi warga negara, warga Kunir masih ada yang merasakan ternyata tidak seperti yang diharapkan. Oleh karenanya, kemerdekaan ini sesungguhnya melahirkan sebuah peradaban besar. Kalau dalam bahasa saya, karena saya nggak tahu tema ini, jadi tema ini benar-benar saya nggak tahu, mendengar juga baru malam hari ini.
Saya katakan begini, kemerdekaan itu adalah peradaban. Dan peradaban itu pernah disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi kalau Kang Yai Safwan itu saya tahu betul alim persoalan Ihya Ulumuddin. Di dalam Syarah Ihya Ulumuddin, nah ini bedanya dokter neura. Saya nggak tahu benar tema ini, nggak tahu di sana saya sampaikan. Karena undangan saya itu yang tertulis di WA sama istri saya. Posisi Mas, mau undangan sama Pak Lurah. Lalu kemarin Pak Lurah sempat ngabari kalau ada acara ini. Tapi yang ngabari gitu aja. Mungkin tak sakit pulang jenengan rawuh. Udah itu aja. Digambari oleh istri dan posisi kemarin saya di Magelang. Saya kemarin di Magelang. Tadi malam saya tidur di Hotel Atria Magelang. Pagi tadi jam 8 bergerak ke Purworejo karena menyerahkan SK penyelesaian tukar guling tanah wakaf kaitan Bendung Purworejo. Ya, kemarin sempat ramai itu. Saya menyerahkan SK karena tukar gulingnya sudah selesai. Saya pulang dari Purworejo, Antamis Tabu jam 1. Sama panitia diminta, sudah kemudian saya karena ada acara jam 4 harus sampai kantor. Jadi jam 1 saya minta sama driver agak dikebut karena jam 4 saya harus sudah sampai kantor, ada acara doa kebangsaan. Alhamdulillah jam 4 kurang 5 menit acara sudah hampir dimulai, saya sampai. Jam 4 selesai, hampir maghrib. Terus saya telepon Pak Lurah, saya dalam perjalanan. Belum makan saya, karena dari Purworejo jam 1 itu belum makan. Sampai di kantor jam 4, acara belum makan juga. Lantas dumugi saya istirahat sholat maghrib itu, saya jamak dengan isya di pom bensin setelah Meranggen, sebelah kiri jalan. Saya sholat di situ. Karena sambil nunggu macet yang panjang. Jadi belum makan lagi. Di mobil hanya disediakan driver itu roti wafer. Saya harapannya tadi di sini nyampe sini itu ya ada roti yang banyak. Wah, saya senang sudah. Butter cookiesnya sudah keluar. Saya buka ternyata isinya rengginang. Jadi Lurah sudah nggak keren, ya. Menipu nih jenenge kan. Bener pulau sampai Griyo, betul natus tadi. Saya yang gosok gigi, cuci muka, terus langsung berangkat. Karena saya pikir saya terlambat ya, undangannya jam 19.30. Saya telepon Pak Lurah sampai 2 kali. Sudah seperti apa yang hadir dan sebagainya. Karena saya macet dan sebagainya. Jadi saya mulai jam 1 itu belum makan betul, belum terisi. Hanya wafer di mobil yang disediakan oleh driver saya. Maka tadi saya matur sama Pak Lurah, saya benar-benar lapar. Kalau dalam bahasa medis, nanti saya bisa hipoglikemi. Hipoglikemi itu lapar yang teramat sangat yang nanti bisa berkunang-kunang. Bahasanya wong desa ya kaliren ini. Bahasanya wong kota ya hipoglikemi namanya. Nah, sampai akhirnya dikeluarkan di wong Pak Lek. Saya makan betul karena saya lapar tuh. Terus akhirnya istirahat, katanya biasanya selesai acara diajukan. Saya pikir yang lapar saya, ternyata tidak Bapak Ibu. Karena satu nampan itu ternyata yang rawuhnya lebih banyak itu bukan saya, bukan Pak Lek, ya. Kalau wis sepakat kalau Pak Lek, sidik-sidik Lek, lu berkata yang rodok, oke. Nah kalau tuan rumahnya luar biasa, rawuhnya luar biasa. Kalau yang oke, lagi berdua Lek, awet ini ranto asobah, oke, asobah sidik akhirnya. Gara-gara tuan rumahnya itu mengeksekusi di luar dugaan saya. Saya pikir yang lapar saya, ternyata lurahnya lebih lapar. Jadi Pak Lurah tertolong nih, jadi. Tak pikir pulau sing jujur ini, Pak Lurah yang nggak jujur. Ternyata foto sih pulau yang serutut perenang-perenang. Dan darunya itu luar biasa. Darunya nggak ukuran loh, ini kalau metal ini ya, bukan metal atau daru kuat. Sehingga akhirnya ya asobah berkat kita itu Kang Safwan orang patek kata koyo panjenengan amarga apa asobah dari Pak Lurah. Asobah itu adalah bagian yang sudah diambil banyak sebelumnya, itu asobah. Jadi sisa itu maknanya dalam bahasa fikih itu adalah ketika sudah diambil sebelumnya dan diambil sebelumnya itu lebih banyak, maka baru disebut asobah. Tapi kalau sisanya lebih banyak diberikan, itu bukan asobah, namanya hibah. Nah, ini cara bahasa fikih kan jalur nisbah. Kembali ke persoalan. Jadi Pak Lurah malam hari ini ternyata lebih lapar daripada saya, meskipun tuan rumah, karena mungkin tuan rumah punya hajat, mikirnya juga banter gitu kan, udah koknan orang gara-gara mau nyalon gitu kan. Nah, ternyata yang datang banyak, ya alhamdulillah, semoga ini menjadi tahniah. Kalau tadi disampaikan oleh Kang Yai Safwan atau Adwiyah
Kalau saya tambahi dengan kata-kata bil adwiyah bi aksari qalilan au aksar kalam fi madiyah. Jadi lebih banyak di hari-hari yang akan datang. Jadi lah iki dino 300 sesuk jek 300 piye kok duwe rugi yang sopan. Iya, kudune hari ini 300 sesuk 300 saya atau 400 atau 500. Nah itu yang layak didoakan. Kula nambahi apa yang disampaikan oleh Kang Safwan. Lah podo ya rasa gitu. Oke. Betul. Lu saya hanya menambahkan tadi yang disampaikan oleh Kang Kiai Safwan. Jadi nak podo dino iki podo kali sesuk utawa sesuk podo kali dino iki ora usah didu. Oke, mulane nak jenengan pengen dongake, ya berarti hari esok harus lebih banyak. Dicatat Pak Lurah. Ya kula mau neruske karo Pak Cilek kula gitu kan. Yang berikutnya kembali. Kemerdekaan itu adalah peradaban. Imam Ghazali mengatakan al-hadharah. Al-hadharah itu artinya peradaban. Itu keniscayaan. Hatniyatun. Bihalati waktu wal zaman wal makan. Peradaban itu keniscayaan. Jadi bahasanya Pak Guru Madin, saya harus menggunakan bahasa al-hadharah. Dalam bahasa lain, al-hadharah fi zaman makan wal makan. Zaman wal makan itu hatniyatun, keniscayaan mutlak, ora kena ora. La budaya bahasanya Kang Safwan, ora kena ora. Dan bukti peradaban itu ditandai begini. Kula riyen panjenengan sedaya masih ingat. Dulu tidak ada orang mengenal uang. Dan nanti nyambung persoalan harmoni. Pirang jam Pak Lurah? Jangan lama-lama karena saya nanti sebelum subuh sudah harus bergerak ke Semarang. Kula subuh mboten subuhan ngeten iki. Jadi saya sudah bilang sama istri tadi siapkan perangkat karena besok saya harus upacara dan kebetulan besok saya harus menjadi inspektur upacara di kantor saya dan dilaksanakan jam 7 sebelum nanti jam 10 bergerak ke kantor gubernur. Jadi kami melaksanakan dengan pegawai kantor jam 7, jam setengah 9 kita bergerak ke gubernuran. Kalau jam 7 saya berangkat seperti biasa jam 5:15. Saya biasanya turun masjid langsung jalan. Itu nyampe kantor kadang bisa jam 8, bisa jam setengah 9. Dan aku berangkat normal mungkin jam 5:15 seperti biasa, maksimal setengah 6 saya terlambat, sementara upacara saya sudah perintahkan dilaksanakan jam 7, maka nanti saya berangkat sebelum subuh saya sudah jalan. Yang penting nanti pulau istirahat sebentar, prepare sudah disiapkan oleh Garwo, nanti jam sebelum subuh saya sudah berjalan. Biasanya kalau sebelum subuh saya berjalan, sholat subuh biasanya di Kaligawi. Rekasannya kados ngoten. Mulane sawang sinawal. Jadi Kang Safwan tadi ngendikan, kula niku untuk 300 niku paling hasilnya panjenengan sedinten. Leres niku. Mboten enten sedinten malah separuh sedinten kula. Luwih. Kula angsal luwih kathah. Tetapi nggih jenengan bayangke mawon, kula mriki langsung mriki. Nanti sebelum subuh saya sudah harus jalan. Selesai besok upacara penurunan bendera. Hari Jumat saya sudah harus ke Solo sampai dengan hari Sabtu besok sampai dengan Selasa saya harus di Jakarta untuk Rakernas Basnas. Pun langsung terus 28, 29, 30 saya harus ke Surabaya, jadi full Agustus ini. September mungkin separuh, Oktober ya, Oktober, maka mungkin pulang bisa bendera nyoblos mungkin Oktober separuh bulan Oktober saya harus di Kalimantan Selatan. Jadi sedoyo niku pun binaris dengan Allah Subhanahu wa taala nasara kula. Jadi kathah kali gedhi niku mboten takaran kula panjenengan sami. Kula wangsul maneh al-hadharah zaman wal makan hatniyatun. Peradaban itu keniscayaan. Dulu orang bertransaksi itu barter. Leres ya Pak Jangan Misbah. Enggak ada uang. Saya punya cabai, panjenengan punya terong, sebagian cabai saya berikan panjenengan, kita bertukar. Itu barter. Tidak kebayang pada saat itu ada orang berpikir akan ada transaksi menggunakan selain barter. Berjalannya waktu ada perubahan peradaban. Apa? Ada dinar, ada emas, gitu. Orang pada saat tradisi dinar dan emas itu berjalan sebagai bagian dari transaksi jual beli, orang pada saat itu juga nggak akan berpikir akan ada uang. Ternyata berjalannya waktu ada tradisi, kemudian ada uang logam.
Pada saat tradisi uang logam, tidak ada orang berpikir akan ada tradisi uang itu diganti dengan kertas. Ternyata uang kertas tidak jaminan itu menjadi tradisi yang terakhir, peradaban akhir. Tidak. Ini hari sudah mulai bergeser. Uang tidak menjadi transaksi cash, tidak langsung. Tetapi kemudian sudah ada e-banking, non tunai lah bahasanya perangkat desa itu sekarang. Jadi sekarang sudah nggak ada transaksi uang. Saya sama driver saya nggak ada uang dalam dompet yang banyak. Saya beli bensin, saya bayar hotel, itu sudah sebagai yang namanya KKP, kartu kredit pemerintah. Di situ tinggal bendahara saya ngejob di KKP itu, dan saya nggak bawa uang sepersen. Semuanya diselesaikan di situ. Tol saya juga pakai KKP, bensin saya pakai KKP, hotel saya pakai KKP. Yang tidak bisa ya pada saat jajan, makan di pinggir jalan, yang di situ tidak melayani KKP, maka di dompet kita nggak ada uang banyak. Dompet saya nggak lebih dari 1 juta, dan itu pun yang bawa juga tidak saya, driver saya. Maknanya apa? Peradaban itu terus bergulir, bergerak mengikuti perkembangan yang bisa jadi tidak pernah kita bayangkan. Ternyata peradaban itu berjalan terus seiring dengan waktu dan waktu. Dari peradaban itu kemudian, karena hari ini kita bertemu dengan para dewan guru, dan peradaban yang kaitan dengan ini menurut saya jangan pernah digeser. Nomor ini peradaban kaitan dengan ta'lim wa ta'allum. Hari ini orang itu sudah bisa pinter, cerdas dengan tanpa datang kepada guru. Lurus nih. Orang dulu itu kalau mau belajar fikih, selesaikan dulu baru belajar usul fikih. Dulu itu orang kalau mau belajar tentang Al-Quran dan hadis, dahulukan Al-Qurannya, baru kemudian hadisnya. Ini hari tidak. Orang bisa langsung belajar usul fikih, fikihnya tidak dipelajari sama sekali. Orang ini hari bisa belajar hadis, tapi dia tidak pernah membaca Al-Quran. Yang terjadi apa? Banyak persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Ta'lim wa ta'allum itu harus menjadi tradisi yang harus dilestarikan sampai kapanpun menurut saya. Peradaban boleh terus berjalan, tetapi ta'lim wa ta'allum di madrasah-madrasah diniyah itu tetap harus dilestarikan. Karena apa? Ta'lim wa ta'allum itu kalau saya boleh mentamsilkan, mencontohkan, itu kayak begini. Tandinan kagungan lare disuapi oleh ibunya, itu pasti teratur. Kalau anak sing berikutnya disuapi berikutnya. Nggak ada nyuapi itu, ibu itu langsung 2 kali sakit, itu nggak bisa, ya, gantian. Tetapi kalau model daharan itu prasmanan, kalau Pak Lurah itu tadi kayak laparnya kayak gitu, bisa jadi dia itu di barisan nomor 2, bisa maju ngambil duluan. Itu kalau prasmanan. Tetapi kalau ta'lim wa ta'allum dilakukan dengan murid ketemu gurunya, pasti akan berjalan tertib sebagaimana kaifiah di dalam proses belajar mengajar. Contohnya itu, ibu menehi maaman kali lari ini, ya mesti 1 persatu. Tapi kalau prasmanan pasti ada yang di antara sekian banyak orang itu ada yang tertib, ngambil urut, ono sing kadang mboten tertib. Nah, peradaban kaitan dengan persoalan pembelajaran ini jangan bergeser sedikit pun. Ini hari mulai ada orang itu baru faham hadis, sudah berani berfatwa. Ini hari orang baru faham usul fikih, sudah berani memfatwakan persoalan-persoalan fikih. Lebih-lebih kaitan dengan masalah fikih ubudiyah. Sehingga yang terjadi yang ngawur. Banyak orang mengklaim saya yang paling benar. Karena apa? Mereka belajarnya dari Google. Mereka belajarnya dari apa? Tidak dari guru yang sanadnya mutasil. Maka di dalam kaidah agama, mutasilun fi khilatil ilmi itu ya sahih. Kebenaran di dalam proses mencari ilmu itu yang melalui sanad, melalui guru. Gak bisa kemudian orang pinter dari Google. Pasti dia tidak akan punya tradisi kaifiah seorang yang alim. Ini yang hari ini sudah mulai terasa di masyarakat kita. Orang sudah tidak mau mondok ke anak sudah tidak mau ke pesantren. Maka bertemu dengan guru itu adalah prasyarat dasar untuk menjaga kemutasilan ilmu yang diterima dan sekaligus menjadikan keberkahan
guru madin itu adalah penjaga peradaban tentang keilmuan. Maka guru madin Pak Lurah jenengan paringi 300 yo ngajar, orang diparingi 300 yo ngajar. Mulanya tadi kalau MC-nya bilang inilah acara yang ditunggu-tunggu, yakni penyerahan apa tadi? Silta. Sampai tanya saya sama Pak Haji Jamil, silta putih. Ternyata penghasilan tetap. Piro tadi 2 juta sithik kan. Kemudian 2 juta ya sithik. Ya ternyata di PK kalih Kang Sofan lho koyo akeh banget kalih dadi 180 yuto. Ya akeh berarti ya. Padahal demi Gusti Allah masalim lagi yunfikuna amwalahum sampai dengan ya Tuhan. Pamane ngono tenan yo wajar. 180 juta tapi nak duitin jenengan duit tenan ya. Kok dibayar modit sing nyolong sithik-sithik. Nek duwite panjenengan tenan 180 juta dawuh Allah innallaha la tukhliful mi'ad. Allah pasti akan memenuhi janjinya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an itu Allah melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi kalau 180 juta dikali 700 yo akeh tenan, Pak. Mulane kula kalih panjenengan kula contohke ngeten. Lah yo nasi Allah wis cetok kados ngoten kok yo aku iso sugih. Lah sampeyan jenge piro? 5.000. 5.000 nak diping nang 700 dadi 350. Yo telas dibayar listrik ya. Yo wajar. Kaya utang kula jake yo karena sedekah panjenengan ternyata masih sedikit. Allah pasti mengelipatkan itu. Dari 5.000 dikelipatkan 700. Allah ketika panjenengan mengeluarkan 200.000 pasti dilipatkan 700 kali. Dan itu keyakinan yang saya bangun. Keyakinan betul yang saya bangun. Saya tentu anak seorang petani, bapak saya juga bukan orang kaya. Tetapi saya bisa merasakan hari ini tentu luar biasa yang saya dapatkan. Saya bisa sampai hari ini mungkin saya bisa keliling ya, di beberapa negara. Saya pernah di Jerman, saya pernah di Singapura, saya pernah di Thailand. Itu semuanya pasti karena bisa jadi. Ada kelipatan-kelipatan yang disampaikan Allah kepada kita. Ini tahap itu saja. Kembali ke persoalan tadi. Kalau kemudian para guru-guru madin ini kemudian ikut bergeser dengan peradaban, maka saya yakin generasi anak bangsa ini akan terkoyak, akan tercapek dan tidak memiliki sanad keilmuan yang mutasil. Maka lestarikan. Jadi kalau Pak Lurah ingin membangun sebuah peradaban besar di Kunir, ora sangel-angel, ora ngopeni kiai ini cedak karo kiai ini ora usah, kiai ini wis didik. Justru bagaimana kemudian menjaga madrasah diniyah yang ada di Kunir ini terjaga dengan baik. Kalau bahasa saya sustainable itu akan mampu bertahan sampai kapanpun. Jadi nak 300.000 wis iso mangkat guru madin, kok sampean belum nambahi yo dadi. Sampean padha 300 yo bomboan. Cetor ya. Saya hanya mentaskeh lagi gitu kan, mentakyid lagi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lek Sofwan. Ini apa dulu serasa itu tapi lebih. Saya juga tidak kampanye karena saya khawatir. Saya itu sering matur sama Pak Lurah kemarin waktu ke rumah saya. Sampai merasa jalur dukungan saya. Kemudian aku kuat kampanye. Karena sejarah sudah terbukti. Saya itu dukung dua lurah orang si Dedi. Dukung Mbak Masuti orang Dedi, gitu. Dukung Mas Muda orang Dedi. Ya tidak sampai jalur dukungan saya. Aku malah orang Dedi. Mulai itu jalur dukungan saya. Udah pokoknya kalau aku seneng ya tak coblos, nggak orang seneng ya tak coblos. Sampai ngerasa lulus, penting sampai jalur dukungan tak tunggang. Mugo-mugo berbanding lurus dengan ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi panjenengan dadi mbek urang itu janjane wis tertulis di Lauhul Mahfuz, Pak Lurah dadi lurah mbek urang itu wis tertulis. Sudah yakin saja. Tetapi ada satu yang harus saya sampaikan malam hari ini dan ini menjadi pelajaran kita bersama. Ternyata takdir itu bisa dirubah. Betul bisa dirubah. Meskipun nak cara Kang Safwan yang namanya takdir mubrum, ya, itu ora iso. Neng ternyata di dalam beberapa syarah, contoh yang ada di syarah Hikam itu disebutkan betul. Tahzirut takdirullah, merubah takdir Allah itu ada satu syaratnya. Nopo? Bi ahsanil kalam, bi ahsanil wajib, bi ahsanil ibadah. Saya Pak Yai, takdir napa kodok? Yo takdir be kontrol ki yo cara bahasa ya itu ya. Jadi takdir be kontrol. Nah kontrol niku wis ketetapan mutlak gitu. Kodok dengan mubrom. Ya, jadi nak kula mubrom ya mu'allaq niku
niku istilah kula panjenengan sami mu'allaq itu masih bisa bergantung dengan tahyirul mu'allaqun bi akhwanin nas. Bergantung bagaimana dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau ngobrol niku nak cara kula panjenengan sami dinten iki niku keyakinannya ora iso diubah. Ning kula termasuk kiai sing punya keyakinan takdir apakah itu mu'allaq atau mubram itu masih bisa diubah. Karena bagi Allah kun fayakun. Mulane ada 3 prasyarat. Yang pertama dengan ucapan yang baik. Mananya apa ucapan yang baik itu? Ya berdoa. Mulane donga. Berdoa itu bagian dari ahsanul kalam. Takdir itu bisa dirubah dengan yang pertama dengan doa. Orang ono nak Gusti Allah niku wis paring, ora mungkin bisa dihalangi. Mulane yang pertama doa, ngata-ngatake donga sing apik. Sing nomor kalih dengan apa? Dengan maknane apa? Sedekah. Lah hari ini Pak Lurah tak tanting meneh. Nak sedekah panjenengan itu ingin betul-betul menjadi wasilah merubah. Nak minjam bahasanya Kang Sofwan tadi qadharul Allah. Yo sampai ngata-ngatake sedekah. Tambahi Pak Lurah, tambahi. Wes mutlak itu. Nah niki keyakinan kula sampaikan ke panjenengan. Cocok yang monggo, betul cocok yang betul monggo. Nek nak cara kula Gusti Allah itu memberikan kekuasaan kepada kita. Makanya dawuh Allah yadullah fawqa aydin nas. Kekuasaan Allah itu sesungguhnya berada pada kekuasaan manusia itu sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Maknanya apa? Itu mampu menembus batas tentang qada dari Allah Subhanahu wa taala. Yo rada wani sithik ngono tadi, ya. Karena sesungguhnya Allah memberikan ruang dan kesempatan itu. Senajan pati itu termasuk kategori mubro. Nek nek wis cetha nang ngarepan kuwi ana truk kok mosok sampean meneng tengah latan, yo mati rek. Ana sepur jalan kok di tengah rel yo mati. Makane biasanil aman, biasanil man, biasanil kalam. Itu salah satu diantaranya ya jelas mau ada kereta mau lewat ya jangan ada di depan rel. Maknanya apa? Oh ternyata kematian itu masih bisa bergantung dari perubahan yang ada di tempat kita. Saya menggunakan dalil yang menurut saya dan ini pernah saya diskusikan dengan almarhum bapak saya, yatullah fawqa aydin nas. Saya sampaikan pada persoalan itu, bapak saya untuk setuju. Saya ora patek setuju bapak saya almarhum itu ketika begini. Walau dengan Al-Quran ya ono asin nubisini lan saterusé. Saya mengatakan begini, Pak, nak rikolo ada orang berbuat jahat kepada kita. Delok suwe sautara kok kita ora ono walesan, tak bales langsung lu pripun ora patek gado. Lah kok iso ngono awakmu? Ya Abdullah fil abidin hadina. Ada orang jahat kepada saya. Saya menunggu sementara waktu, tidak ada balasan dari Allah padahal saya sudah berdoa. Oh bisa jadi doa saya tidak diterima oleh Allah. Oh bi'amal. Berarti saya harus dengan kekuatan tangan saya tak bales dia. Tapi nak cara kula tak aturke kali bapak yo ora patek gado. Mung bapak ngendikane saat itu yo ora patek gado. Wong ayat kuwi itu kegayutan masalah muasyarah. Itu nak kata bapak. Nah, kembali ke persoalan peradaban. Jadi Pak Lurah, monggo dalu niki bagaimana kemudian untuk menciptakan harmoni yang baik yang ada di Kunir. Siapkan generasi muda yang baik. Yang tidak generasi itu cerdas dan pintar karena dari Google. Tadi kemarin mungkin saya menyampaikan sama Pak Lurah, Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan begini Pak Lurah. Syaraful khidmatul ummah, syaraful lana. Khidmatul ummah, melayani umat. Lurah kan melayani umat tadi. Lurah itu khidmah, khadim. Jadi lurah itu jangan berarti sebuah jabatan yang sangat prestisius, sangat menjanjikan juga. Kalau bahasa saya, lurah itu ya babu. Karena apa? Syafi'i menyampaikan itu khidmatul ummah, melayani umat. Nah Pak Lurah ini termasuk itu khidmatul ummah, syaraful lana, itu adalah kemuliaan. Maka ketika Pak Lurah ingin membuat kemuliaan yang ada itu didapat oleh panjenengan di desa Kunir, maka layani masyarakat itu dengan sebaik-baiknya. Dan layani masyarakat dengan sebaik-baiknya itu tidak ada cara lain. Fisik itu 0% Pak Lurah. Pembangunan fisik itu 0%.
untuk membangun sebuah peradaban itu adalah mencerdaskan masyarakatnya. Salah satu diantaranya adalah melalui madrasah diniyah. Dan siapa pasukan panjenengan yang terbaik ini hari? Ya para guru-guru Madin, para ustadz, para ustadzah. Maka kalau Pak Lurah ingin membangun peradaban Kunir ini tertata dengan baik, cerdaskan anak-anak generasi kita melalui madrasah diniyah. Support para guru-guru ini dengan sebaik-baiknya. Berikan kesejahteraan yang terbaik, sebaik yang panjenengan bisa lakukan. Saya percaya betul kalau panjenengan itu 300 itu enteng. Nambah 600 itu bukan persoalan berat. Betul. Betul, bukan persoalan berat. Karena apa? Warisan peradaban itu akan dikenang. Hari ini yang dilakukan kita semuanya termasuk Pak Lurah, itu adalah menjadi sejarah bagi generasi setelah kita. Yang kita lakukan hari ini itu mungkin baru bagi kita, tetapi bagi anak cucu kita itu adalah sejarah. Dan ketika sejarah itu kok baik, maka selamanya nama panjenengan akan dikenang dan didoakan oleh sejarah berikutnya. Maka hari ini panjenengan yang dilakukan membangun peradaban di Kunir, hari ini loh, besok menjadi sejarah bagi anak cucu kita. Guru Madin yang hari ini panjenengan berikan dari siltab panjenengan, ini menjadi sejarah di masa yang akan datang. Maukah Pak Lurah itu punya sejarah dikenang, ya kan, oleh peradaban yang akan datang? Kalau lurah-lurah berikutnya, lurah besoknya ya, setelah periode ini ternyata abot ya mengikuti sejarah yang ada. Lah kok saged ya riyen Pak Lurah niku 600.000. Mosok kula sakniki 300.000. Kebayang enggak seperti itu? Itu pasti akan terjadi, Pak. Maka kalau hari ini Pak Lurah bisa 600.000, maka lurah berikutnya pasti akan sama minimal atau di atas angka 600.000. Itulah yang dinamakan peradaban. Hatmiyatun, itulah di situ. Al-hadarah zaman wal makan hatmiyatun. Nah, ini diling-iling kalau kula panjenengan sami. Jadi kula panjenengan sami ora dadi lurah, dadi RT, yo taruhlah bekerja dengan baik. RT itu hari ini menorehkan cerita yang besok jadi sejarah. Sing dadi kadus yo sama, sing dadi bendahara yo sama, sing dadi mudin yo sama, sing dadi guru Madin sama. Semua berlomba-lomba menorehkan cerita yang baik hari ini. Walau bisa jadi Bapak dan Ibu, yang kita lakukan hari ini belum tentu akan bisa dianggap baik pada masanya. Belum tentu. Imam Ghazali itu dikatakan baik sebagai seorang ahli sufi bukan pada masanya Imam Ghazali, tapi setelah sekian abad baru diakui ternyata Imam Ghazali itu adalah tokohnya sufi para ulama di dunia. Itu bukan pada masa Imam Ghazali masih hidup, gak ada yang mengakui Imam Ghazali pada masa hidupnya beliau diakui sebagai tokoh sufi, gak ada. Tapi justru setelah sekian waktu peradaban berjalan, sekian abad, baru ulama setelah itu mengakui ternyata Imam Ghazali adalah tokoh sufi yang kemudian sampai hari ini menjadi idolanya Kang Safwan. Karena Kang Safwan nggak usah ihya itu, berarti kan idolanya jenengan. Idolanya Kang Safwan hari ini, dan itu diakui tidak pada masanya. Pak Lurah hari ini membangun sebuah peradaban. Bisa jadi Pak Lurah hari ini tidak diakui. Kalimat yang muncul di tengah masyarakat, halo, aku mau jadi lurah iso. Pada masa ini, tetapi besok ketika siapapun yang akan meneruskan ternyata tidak bisa, dia akan berani mengatakan kemudian, oh ternyata sing dilakoni zaman biyen aku. Itulah peradaban. Jadi dalu niki ingin saya sampaikan harmoni tentang bagaimana kita berinteraksi. Keindahan cara kita berinteraksi itu diletakkan pada posisi di mana kita berada. Posisi kita berada itu begini. Seorang kepala desa tentu sangat berbeda ketika disandingkan dengan Pak Lek Kiai Alvin Rosyid. Sangat beda. Jangan sampai Pak Lurah itu memposisikan
menjadi posisinya seorang kiai. Sing kiai yo jangan memposisikan sebagai seorang kepala desa. Guru Madin ya berposisilah sebagai guru Madin. Sing RT berposisilah sebagai seorang RT. Jangan kemudian RT memposisikan dirinya kayak RW, kayak kadus, malah koyok dene lurah. Ini persoalan. Jadi kalau harmoni itu ingin dibangun, prasyarat yang pertama adalah belajar menempatkan diri kita sesuai dengan profesi, sesuai dengan kodar nacorkan sofwan masing-masing. Yang jadi guru Madin, jadilah guru Madin yang baik dengan menyampaikan apa yang menjadi tugas panjenengan. Diwenehi yo syukur, ora diwenehi yo tetap ngajar. Caranya bagaimana kemudian berbagi tugasnya? Pak Lurah ya dan sebagai lurah bagaimana membangun peradaban, wenehi guru Madin, kesejahteraannya ditingkatkan terus dari masa ke masa. Sing dari kiai yo sama, tugasnya apa? Memberikan fatwa, memberikan mauidhah. Walau tadi disampaikan oleh Kang Safwan, uridu yatakalam, orang yang lebih suka berbicara, gitu kan? Tetapi kemudian dia tidak bisa, ya kan? Tetapi la yumkinul sami, tetapi dia tidak mampu mendengarkan, yaitu termasuk sub itu tadi. Maka ya kalau bisa, ya kita bisa menyampaikan dan kita mau mendengarkan. Makanya tak mau kita tenang boleh Safwan. Sing jenenge dikake tak mau kita tenang. Yuri itu ya takalam, ya kan? Walakin ya uti ya sami ya asuk, gitu kan? Yo tak mau kita tenang. Jadi sing seneng ngomong nek ora seneng ngrungokke kuwi ya asuk, gitu kan? Maka berbagi peran sesuai dengan fungsinya itu menjadi prasyarat untuk bisa tercipta kerukunan harmoni di tengah masyarakat. Yang berikutnya, agar harmoni di tengah masyarakat Kunir itu bisa tertata setelah peradaban tadi ditata oleh Pak Lurah, memposisikan semuanya sesuai dengan tugas fungsinya, peran dan fungsinya. Makanya kalau matur dari Pak Lurah, sampean kuwi bener memang kula menyampaikan. Orang mungkin Pak Lurah jenengan itu mlebu swarga. Ora mungkin. Sing dadi kiai Pak Safwan kula niku ora jaminan mlebu swarga. Wong langsung kula matur, tidak jaminan. Tetapi kalau panjenengan benar-benar mau memposisikan sebagai seorang kepala desa yang siap menjadi babu untuk rakyatnya, maka bisa jadi panjenengan masuk surga. Karena panjenengan ada kesediaan menjadi babu. Pak Lurah kok memposisikan diri sebagai kiai, kacau umatnya. Pak Lurah tengkung dino itu masjid ditosi oleh rakyatnya. Rakyatnya keceng-keceng ajeng nyuwun gewat BPJS. Pak Lurah tuh nih, terus saya masjid terus wiridan, ya kan? Dikabari Pak Lurah yang warganya dari nunta Pak Asmo kangge pengantar BPJS. Rakyatnya wis keceng-keceng Pak Lurah pusing wiridan pun rampung. Modar rakyatnya, mati rakyatnya. Wiridannya jenengan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kok dia? Betul. Pak Lurah yang salah, pantasnya yang salah wiridan sauntara, mudun, ngopeni rakyat. Itu yang betul. Jadi kalau Pak Lurah wiridan lama-lama, nak rakyatnya nunggu dan sebagainya, ya kacau. Pak Lurah gayanya duhanan. Pak Lurah tunggu di misalnya Isra, ya duhanan. Orang banyak di balik desa minta kadang-kadang Pak Lurah tunggu di nobi itu masjid, nobi duhanan. Duhanan, Isra, ya lama nganggu banget. Itu persoalan. Ya wis sing duhanan itu ya kiai-kiai wae guru-guru mati, ngoten lho. Itu maknanya berbagi peran dan itu pasti harmoni akan tertata dengan baik. Jadi rasa terus sing RT itu mengungguli perannya menjadi kiai. Nah ini hari banyak begitu. Orang baru pinter dari niki, ya Kang Safwan, mengungguli perannya Kang Safwan. Yang benar-benar paham dilewati karena dia sudah merasa pinter dari hanya membaca Google. Ini persoalan. Maka tradisi bertemu dengan guru-guru menyampaikan, yuk dilestarikan dengan baik. Yang berikutnya, bagaimana menciptakan harmoni yang ada di desa Kunir ini bisa berjalan dengan baik setelah semua memainkan peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kedua adalah belajar menjadi pribadi yang bisa menghargai orang lain. Kenapa ini saya sampaikan? Tidak banyak orang itu bisa menghargai orang lain. Ya aku ngrungokke omongane Kang Safwan ini. Bagaimana kemudian kalau kita sudah dikasih, ya kudune ana syukur dengan kita mengucapkan minimal matur nuwun. Atau kemudian kita membalas yang lebih
baik. Ini omongan ini ketika Kang Sofwan dulu, ya kan? Taruh ngomongin tenang. Jadi kalau kemudian ini hari orang Pak Lurah sudah mampu memberikan, ya disyukuri. Matur nuwun Pak Lurah, jenengan sampun peduli. Tak dunange mugi-mugi barokah, kanthi barokah Allah paring fadl, manah panjenengan ditambah dibuka dening Allah, Allah paring kesadaran kali panjenengan, wah nak 300 iki ora sesuwo. Yo tak tambahi meneh kalih 600. So ditei 600 kula kali panjenengan bertanya lagi matur sembah nuwun. Ketika kita bisa memberikan dan kemudian yang menerima bisa bersyukur dan syukur itu diwujudkan dengan sikap dan perilaku, maka pasti kerukunan harmoni saling menghargai itu pasti akan terwujud. Beda kalau kemudian orang tidak bisa menghargai. Kalimat Kang Lek Sofwan itu saya terjemahkan begini. Wonten tafsir Jalalain niku dipun sebataken kirang langkung ingkang sarahipun mekaten. Ayat niku kan berkaitan dengan selesainya perang Khandaq. Niku iso langsung nyebutke kula kan kiai tenang. Itu berkaitan dengan perang Khandaq. Perang Khandaq itu modal suau perang parit gitu. Dan itu perang yang menjadi perang penghibur setelah adanya perang Uhud. Karena perang Uhud itu adalah perang yang betul-betul menjadi kelabunya umat Islam pada saat itu. Karena pada saat itu tentara umat Islam itu pada serakah dengan persoalan dunia tadi. Jadi kalau Kang Sofwan tadi ngertikan ladatnya itu dengan persoalan-persoalan dunia, ya itulah cerminan dari perang Uhud. Selang beberapa tahun kemudian terjadilah perang Khandaq. Perang Khandaq itulah gambaran ketika orang bisa saling menghargai, saling menghormati sesuai dengan peran dan fungsinya, maka kesuksesan itu akan bisa diraih. Di Khandaq itu nyata betul. Orang berbagi tugas. Siapa yang membuat parit? Sekian kali saya ke Tanah Suci, saya itu mencari Khandaq itu, paritku, wis reneng. Karena sudah sepanjang radius di dalam beberapa kholasah itu kurang lebih dari puncak gunung itu kurang lebih sekitar 400 meter. Jadi 400 meter itu ya berarti sekitar mriki kali jalan arah teng Karanggeneng. Kira ini kurang luwih ya. Jarak 400 meter itu ternyata di situ sudah menjadi perhotelan ya, hotel-hotel itu yang sekitar perang di area Khandaq itu. Tapi kemudian saya masih menemukan di sana ada sisa yang memang ada agak lebar, kurang lebih sekitar 4 meter. Dalam kholasah itu disebutkan, siapakah yang melaksanakan pembagian tugas menggali parit itu? Ternyata hampir semuanya dilaksanakan oleh suku Baduy. Suku Baduy itu yang bertugas menggali parit. Dan pada tahun 2017 pada saat saya menjadi DPIH, memang saya sengaja berselancar menuju kaum Baduy. Ternyata kaum Baduy itu memang betul-betul fisiknya kuat, Kang Sofwan. Jadi dia bisa mecah batu yang ada di Arab Saudi itu. Kalau dohirnya di sini nggak mungkin. Tapi mereka bisa memecah batu dengan hammer itu, atau hammer itu ya berkol lah, mungkin palu ya, beduk. Itu bisa dipecah dan itu menjadi salah satu butir-butir kerikil yang mohon maaf harus saya sampaikan secara lugas di forum ini. Kerikil-kerikil yang ada di Musdalifah itu diambil dari sebagian gunung yang ada di Khandaq itu. Dan itu tidak dihancurkan dengan alat berat. Inilah tradisi Arab yang masih dijaga oleh kaum Wahabi. Berapa mereka masih menjaga tradisi kalau orang-orang Baduy itu adalah dulu yang dipakai oleh Nabi, tenaga mereka untuk menggali parit itu. Ini hari orang Arab, orang Wahabi lah, kalau kita menyebut orang Arab itu sebagai kelompok Wahabi, masih menjaga tradisi itu. Mereka disuruh tetap menggali itu, memecahkan batu-batu itu tidak dengan alat berat. Jadi selama ini kan enten cerita, oh kerikil itu dipecahkan dengan kato bigu. Enggak. Saya menyaksikan sendiri batu itu dipecah oleh mereka, kemudian katus mereka ya dikelompoknya, terus diambil dua engkel terus disebar di Musdalifah. Walau pada haji kemarin tidak begitu, sebagian sudah langsung dibagi ke maktab-maktab. Masih bagi maktab, langsung dikasih kantong-kantong dan langsung diserahkan kepada
jamaah. Sebagian, tapi yang sebagian tidak. Untuk Malaysia sudah total, untuk Turki sudah total, semuanya diserahkan di hotel. Sehingga kemarin banyak yang kemudian jamaah itu tidak melaksanakan, untuk Turki dan Malaysia tidak melaksanakan mabit di Musdalifah. Wis ngene iki ora usah didebat. Lah terus wajib haji, terus ribut, ora usah didebat. Kaum ki ana kaum kodim ya ana kaum kalbal jadi ya. Moyo Mina ana Mina kodim ana Mina jadi. Sebenarnya iki bakal akan ada di Musdalifah itu ya ana asdad meneh, ora trimo jati asdad. Bisa jadi besok di Musdalifah tidak ada. Bahkan Mina bisa jadi yo akan diringkes meneh bisa jadi. Wong ibadah apalagi dengan perjalanan waktu. Saya menyaksikan kaum Badui itu luar biasa kekuatan fisiknya. Dan itu dipakai oleh Nabi. Setelah mereka menggali parit dalam khulasoh itu, kalau guru-guru Madin mungkin banyak bisa membaca di khulasoh. Kaum Badui setelah menggali itu, disebutkan di dalam khulasoh itu, parit itu diselesaikan kurang lebih waktunya adalah 37 hari. Padahal parit itu terbentang kurang lebih sekitar sepanjang gunung yang ada di situ. Itu panjangnya kurang lebih sekitar 2,5 km. Dengan lebar 4 meter, dengan kedalaman pada saat itu, orang kan ada yang pasukan itu ada di atas itu, sampai ketika pasukan lawan itu masuk ke parit, itu dia naiknya agak kesulitan. Berarti lumayan jeruno kan? Ya Pak Dulkom. Disebutkan di situ, itu kan banyak tentara-tentara lawan yang kemudian dia tidak bisa naik. Kesulitan untuk naik, sehingga akhirnya pasukan pemanah, pembagian tugasnya itu, kemudian diperintahkan oleh saat itu, mohon maaf, panglimanya siapa? Ibnu Ziyad. Aku nak cerita tekan Ibnu Ziyad, tekan Muharram ini. Ibnu Ziyad saat itu adalah panglima tertinggi yang diperintahkan oleh Nabi sebagai panglima yang mengumandu untuk pasukan panah. Dipanah betul semuanya pasukan kaum kafir Quraisy pada saat itu, sehingga kemenangan ada di tempat kita. Kenapa saya contohkan Khandaq itu yang disampaikan ayat oleh Kang Kiai tadi, itu sesungguhnya turun setelah kejadian perang Khandaq, karena menggambarkan orang itu saling menghargai peran dan masing-masing. Suku Badui pada saat perang oleh Nabi diperintahkan untuk pulang untuk istirahat. Keren kan Nabi kan? Enggak terus ditawari sampean jeh melok gelem melok jihad napa mboten. Padahal jeung Nabi saat itu, siapapun orang yang berangkat untuk jihad membela agama Allah pasti syahid. Nabi begitu bijaksana. Awakmu wis kesel bro, udah capek kamu sudah menggali parit. Jadi pamane kowe mati keselen wis syahid, iya kan? Nabi ternyata tidak begitu. Semua kaum Badui pada saat itu disuruh pulang. Tidak ada satupun yang diminta untuk menjadi pasukan perang. Pasukan pemanah pada saat itu oleh Ibnu Ziyad diperintahkan untuk manah jihad. Mereka duduk manis saat galian parit itu dikerjakan. Mereka gak ada yang bantu. Memang diperintahkan oleh Nabi, ini bukan tugas kamu. Tugas kamu adalah memanah. Nanti saja. Jadi orang jauh, wah sakit wong Badui lah, aku tak melok gali. Maka kemudian cerita kisah inilah turunlah ayat itu. Ini orang dikode kula sadèrèngé, ini kula ngertos. Maknanya apa? Orang harus berbagi sesuai dengan perannya masing-masing. Kang Kiai yang ngewangi lurah, neng ojo memposisikan diri sebagai lurah. Pak Lurah yo ojo memposisikan koyo Kang Kiai Sofwan, stres sampean. Wong sampean maca Fatihah ya ora patek cegos kok. Ngaji ya ulumuddin. Stres ora sampean? Hah? Iso-iso ora iso ngumpuli bojone sampean. Karena mikir Ihya Ulumuddin macane iki piye gitu kan. Ya ora iso nak basane kula ame. Ora iso ereksi. Nah ereksi ngertos jenengan? Basa fikih ereksi ki apa kan? Apa jenenge? Apa Pak Dulkom sing nak cara? Hah? Tasaro. Tasaro ya. Intasaro. Tasaro. Ora iso ora lah. Nek tak cetake ngaceng. Bahasa fikih intasar. Intasar ora iso ngaceng. Karena sampean mikir maca Ihya Ulumuddin yo pasrahke kalih Kang Sofwan sampean njaluk urung wae. Terjemahane kira-kira piye kan? Ngono wae. Itulah peran yang dibagi oleh Nabi. Pasukan pemanah tidak boleh ikut gali parit. Itu tugasnya kaum Badui. Setelah selesai, baru kemudian pasukan pemanah disiapkan dan seterusnya. Turunlah kemudian setelah perang Khandaq itu ayat itu diturunkan. Jadi menghormati orang lain sesuai dengan penghormatan yang bisa kita berikan.
Sekalipun kaum Badui itu tidak ikut perang Khandaq, ya kan? Tetapi karena dia menggali parit itu, kata Nabi, hormatilah kaum Badui, karena wasilah dari kaum Badui itulah kemenangan ada di umat Islam. Cetok nggih dalu niki. Nah ini yang tidak pernah kita dapatkan selama ini. Nah panjenengan pengen dapat banyak ya kalau minggu kliwon derek teng masjid kula. Ngono rek. Walau kula jarang minggu kliwon ngaji sing ngeten iki jarang. Berikutnya dari kejadian perang Khandaq itu ada satu yang ingin saya sampaikan. Ternyata berbagi peran itu bukan berarti akan melecehkan, merendahkan satu dengan yang lain. Walau yang mati banyak pada saat itu tidak kaum Badui. Justru yang menjadi panglima besar pada saat itu adalah Ibnu Ziyad. Siapa Ibnu Ziyad? Wah ini perlu disampaikan ya Pak Dulkom ya. Biar cetok mana. Ibnu Ziyad itu panglima kesayangan Nabi pada saat perang Khandaq. Tapi berjalannya waktu. Karena Ibnu Ziyad ternyata tidak bisa menjadi pribadi yang menghargai orang lain. Ibnu Ziyad disesatkan oleh Allah, yang kemudian berjalannya waktu di tanggal 10 Muharram. Ibnu Ziyad menjadi orang yang pertama dengan tangannya memenggal kepala cucu dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain. Itu yang membunuh adalah Ibnu Ziyad. Padahal pada saat perang Khandaq, Ibnu Ziyad itu adalah panglima kesayangan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kemudian Ibnu Ziyad menjadi pribadi yang sangat culas berjalannya waktu? Karena Ibnu Ziyad tidak mampu mengamalkan ayat yang tadi disampaikan oleh Kang Kiai Safwan. Dia tidak mau menghargai orang lain, tidak menghargai keturunan Nabi dengan baik. Karena alasan kekuasaan, Ibnu Ziyad menjadi orang yang tega membunuh cucu kesayangan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cucu Nabi yang terbunuh di tanggal 10 Muharram, masyhur ini Kang ya, itu adalah Husain. Di mana tempatnya? Di Karbala. Karbala itu kurang lebih sekitar 50 km dari Irak ke selatan. Saya orang Kunir, Dukuh Bandung, yang pernah sampai ke Karbala. Saya menyaksikan jaraknya jauh, dan di situ benar-benar menjadi tempat lapang gitu. Lapangnya mungkin ya hampir separuh di satu dari. Di situ pada saat itu Husain berdiri di bawah beberapa tenda kecil. Pasukan yang saat itu menerima kedatangan Husain dan rombongan, dalam beberapa riwayat disebutkan itu adalah 37 orang. Tak ada satupun yang tersisa, termasuk Sayyidina Husain dibunuh oleh yang namanya Ibnu Ziyad, yang tadi pada saat perang Khandaq adalah panglima pengomando pasukan pemanah kesayangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pulau panjenengan diperintahkan santunan, tetapi bagi kelompok lain itu menjadi amul husni, betul, tahun yang berkabut. Dan setelah dipenggal, karena jaraknya 50 kilo itu, berarti kan jauh itu, kepala Sayyidina Husain ini masyhur ini dicongok, nah bahasanya kula wong desa kula dicongok, kalau bahasa orang anu ya dipancung pakai tombak, terus kemudian dia pakai kuda dilarang sampai dengan kerajaan khalifah pada saat itu. Meskipun khalifah pada saat itu betul-betul menangis, karena yang dipancung itu tidak lain dan tidak bukan adalah cucu dari baginda Nabi. Ini terjadi, saya tidak panjang lebar kaitan dengan kisah ini. Ini menunjukkan Ibnu Ziyad tidak mampu menjadi pribadi yang saling menghargai. Egonya dia, merasa dia yang paling pantas, ya kan? Tidak boleh Husain yang jadi khalifah di situ, karena seluruh masyarakat pada saat itu kan meminta Husain datang untuk dibiat menjadi khalifah. Ibnu Ziyad tidak terima. Kok iso Husain cari sore, sementara saya itu adalah panglima terbaik dari peristiwa Khandaq yang kemudian sampai dilegendariskan melalui ayat Al-Quran yang tadi disampaikan oleh Kang Kiai Safwan. Nah kok malah cucu Nabi yang bocah kemarin sore, dia nggak terima, dia nggak bisa menghargai itu, nggak bisa mentahniah betul terkait dengan perbedaan itu tadi.
Harusnya kalau dia itu bijaksana, dia mampu menghargai. Nyata beliau Husain itu adalah cucu dari baginda Nabi, orang terkasih. Husain itu adalah cucu yang dikasih oleh Nabi SAW. Kalau dia mau menghargai orang lain, nggak akan ada peristiwa seperti itu. Ini peristiwa kelam. Maka saya kaitkan dengan Muharram ini, Pak Lurah dan sedoyo Dewan Asatidz. Kisah ini menggambarkan ternyata ketika orang tidak bisa menghargai orang lain, maka yang terjadi pasti baku hantam. Membunuh itu menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang sahabat, dan yang dibunuh adalah cucu dari Nabi. Banget itu Mas. Sahabat itu orang yang benar-benar pernah bersama dengan Nabi. Kok sampai tega membunuh cucu dari Nabi? Karena apa? Karena dia tidak bisa menghargai orang lain. Maka peradaban yang terakhir menurut saya, agar bisa tertata, harmoni di Kunir itu bisa terjaga dengan baik, salinglah menghargai. Sing RT yang menghargai RW, RW menghargai kadus, kadus menghargai lurah, lurah menghargai kiai, kiai menghargai lurah, menghargai kiai, kiai yang menghargai guru madin, guru madin menghargai lurah, meskipun hanya 600.000. Perlu orang, wah guru mantong-mantong ini. Nah, nyalon lurah nak terima mantong-mantong ini aku iso. 600.000 Pak Lurah mantong-mantong. Iso, enteng, ya kan? Pak Lurah pripun mangke nak tahun ngajeng 600.000. Pak BW balik haji ngesen iso. Maka saling menghargai ini menjadi prasyarat berikutnya. Prasyarat dasar bagi kita untuk membangun sebuah tatanan peradaban harmoni. Harmoni itu bahasa yang paling gampang ya, kerukunan antar warga. RT bisa rukun sesama RT, RT bisa rukun dengan RW, RW bisa rukun dengan kadus, selama saling menghargai dan tidak melampaui batas tugas dan fungsinya, melampaui dari peran masing-masing. Saya nggak pernah mencampuri urusan lurah, karena memang tentu nggak sampai. Kalau kemarin saya dipeluk, saya sampaikan, Allah itu tahu persis kenapa saya nggak jadi lurah. Karena saya tidak bisa mencarikan uang berapa kemarin dihitung, hampir 26 miliar, ya? Oh 24 miliar. Aku mau kon goleki duit kanggo desa 24 miliar, ora iso lho. Baru saya itu juga megang uangnya itu triliunan nak saya. Pak Lurah ngerti diri. Saya di hari juga megang kaitannya dengan persoalan tanah wakaf yang ada di Jawa Tengah. Kasus Demak jalan tol itu tanah wakaf yang ngurusi saya. Itu ratusan miliar uang saya. Triliunan bahkan proyek SBSN di Jawa Tengah itu, jujur saya sampaikan, kula nggih kiai, nek kula pejabat yang ini hari di provinsi itu memiliki otoritas yang luar biasa. Tanda tangan saya laku betul. Kalau saya nggak tanda tangan, uang miliaran nggak bisa sampai ke salah seseorang yang saya tergantung tanda tangan saya betul. Uang miliaran bisa sampai ke orang-orang itu, tanda tangan saya. Tetapi kalau saya kon goleke duit lho kira 24 miliar, ora iso. Mulane Gusti Allah ngerti kan Sofwan, kula kalih jenengan ora bakal dadi lurah. Wis dadine jenengan wis kiai ngono wae. Pak Dulko wis ora iso Pak Dulko. Wis sampean wis dadi kiai ngono wae. Merasakan perjuangan Mbah Zan wis ngono wae. Karena ketika kan goleke 24 miliar ya ora iso. Ternyata Pak Lurah iso. Mulane Gusti Allah tahu. Senajan ora patek soleh, ning gandeng pinter golek duit, ya kan? Ya didadekke lurah. Ngerti ora patek soleh kowe iki ora nang neraka terus mesake to, ya kan? Pak sing jenenge Muhammad Romli. Ibu Lurah aja nesu lho Bu Lurah iki. Wis ora patek soleh, ngono neraka terus ora mesake. Carane piye ya Allah? Gusti Allah ingin mengangkat derajat Muhammad Romli untuk masuk surga, didadekke lurah iso goleke duit 24 miliar. Iso menehi apa tadi? Silta 300.000. Kok padha ora usah dipilih. Nah, ngono. Jadi dalu niki wis cetha. Jadi sekali lagi kalau ingin membangun harmoni kerukunan yang baik di tengah masyarakat, yuk mulai belajar menempatkan diri kita sesuai dengan peran fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir menurut saya, belajarlah menjadi pribadi yang saling menghormati dan menghargai peran masing-masing. Ojo sampai ono tembung ngeten. Itu sering nih.
Ngono kuwi aku dadi mudin, apa mudin ya? Saya masih familiar mudin, bendahara ya. Ngono kuwi aku iso. Mudin ya mudin. Bendahara banget ngono aku ngono kuwi iso. Nah, kalimat aku ngono kuwi iso itu maknanya sudah tidak menghargai. Sepakat atau tidak sepakat. Yang namanya Haji Jamil Misbah. Teng Lauhul Mahfuz iki wis dadi masih dadi bendahara munir. Tetapi kalau kemudian ada orang mengatakan aku ngono kuwi iso, mudin Jamil ya ra genah. Mungkin acara aku kudune ngene. Itu bukti kita tidak pernah bisa menghargai dan menghormati orang lain. Kalau kemudian yang seperti ini kita lestarikan dalam perilaku kita, maka pasti kerukunan itu tidak akan pernah terjaga dengan baik. Wonten mawon acara kula dalu niki kula mungkin jam 11:30. Kalau mungkin di pinggir paling istirahat antawis, insya Allah nanti antawis sekitar jam 4 sudah harus jalan saya. Jadi karena tugas negara, jadi makanya kalau ya statusnya kiai tapi ora jelas, ya. Imamnya ora patek sejenek, ya kan. Mulanya orang kelakar bisa nak kiai Bandung kiai subuh, ya. Karena isane kadang mau subuh, subuh aja ora mesti ya paling, ya. Akhirnya orang isane aja. Nah kalau sudah saya sampaikan. Bulan depan saya sudah setengah bulan di Kalimantan. Berarti kan sore songi mami belas, gitu kan? Jadi nak purun yang ngeten, nak betul purun yang ngeten, apa nak seorang keluar ngeten. Mlebu swarga iki ora mergo tulisan kiai. Lurah wis dadi kiai, dia nggak ada sebutan kiai. Tapi saya yakin kalau dia benar yang tadi saya sampaikan, khidmatul ummah syaraful lana. Ya sampai mlebu swarga. Tapi nak sampean ora iso khidmatul ummah syaraful lana, yo ngroko salamase. Cetok lho. Jadi kiai itu tidak jaminan masuk surga. Kulo wong Samsul ngomong kali sedherek tuwa kulo Kang Kiai Tulkom. Kiai itu tidak jaminan masuk surga. Mulane rasa rebutan dadi kiai. Kiai itu pasti hisabnya paling berat. Paling berat. Makanya ketika kemarin saya itu jadi petugas haji, oleh pimpinan saya itu ditanya benar. Tahun ini kalau saya di kantor manggilnya memang dipanggil Gus benar. Jadi kalau di kantor saya manggilnya itu Gus, nggak tahu padahal pulau yo orang anak kiai gede ya, orang anak kiai kampung. Nggak tahu saya dipanggil Gus. Sampai ngeresake panitia lagi atau plotter. Saya itu bilang, pulau pengen plotter. Untuk tahun ini saya pengen plotter. Tahun kemarin saya sudah di panitia, tahun ini saya pengen plotter. Saya bilang plotter. Di jamaah plotter saya punya tanggung jawab sebagai pembimbing ibadah. Akhirnya ya mana yang benar, mana yang salah tak sampaikan. Karena kula wedi dihisab. Lah kiai iku ya padha ngoten niku ora Kang Haji Heson ya. Dihisab dening Allah mesti. Nah sampean orang ngandani ya mesti akan dihisab. Lah kula niku kadang bingung. Kula diundang kiai. Tetapi waktu saya untuk menyampaikan pesan kepada umat saya enggak banyak waktunya. Lah terus ono akhirat terus kula piye Kang Dulkom ya ora? Makane kula ya wis monggo enten badale kula niku matur nuwun enten Pak Halim enten Kang Rodi kan kata badal paling kathah kan tengen kula. Karena nggak jelas ya ini, akhirnya badalnya buka. Muga-muga kanthi badal ingkang kathah niku meringankan hisab saya besok di akhirat. Amin. Karena memang modal saya, kula sampai janjikan, mugi-mugi mungkin kula saged istiqomah, nak kula pun pensiun. Pensiunnya kula umur 9 tahun karena saya sudah bisa masuk di eselon 2, maka saya pensiunnya 9 tahun. Lah nek umure kula padha karo bapak, padha kali jenengan sudah 3, berarti kula iso istiqomah paling dia lumayan 3 tahun. Kan itu toh? Maka ya enteni wae 3 tahun ingkang badhe kalampah lajeng binjang iso istiqomah tenan ora kan. Dilalah burung ngasih umur 9, kula wis dibundut dening Allah. Ya berarti ora bakal iso istiqomah. Mulane dadi kiai niku apa? Acara kula apa? Mekaten ingkang saged kula aturaken sekali lagi yuk kita ciptakan kerukunan umat yang ada di Kunir ini di bawah naungan kepala desa yang saat ini ada yakni Pak Muhammad Romli dengan memainkan peran dan tugas fungsinya sesuai dengan perannya masing-masing, tidak melebihi dari peran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ini wis dinas dening Allah ke Lauhul Mahfuz, Kang Sofwan dadi kiai, Pak Romli dadi lurah, Pak Le Alvin dadi kiai, kula dadi kiai yo plus pegawe ini wis di Lauhul Mahfuz wis ditulis dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis penak ngoten mawon. Nanti nak pun sadar saged ngoten, insyaallah ayat ingkang mau dipun ngendikaaken dening Pak Lekaullah Kiai Sofwan leres, saling menghargai, saling menghormati.
Nyuwun pangapunten ingkang kathah, mbok bilih anggen kawula matur kathah kelentah-kelentunipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mugi beto manfaat dumateng kita sedaya, pangertosan dumateng kita sedaya. Bilih ternyata banyak hal-hal baru yang terkadang kita tidak tahu. Ketidaktahuan kita itu bisa jadi karena kita tidak mau membaca. Karena kita tidak mau membaca dan tidak ada kesempatan untuk membaca, mulane belajar wae moro-moro ngaji ngene Kang Jamil Misbah, ngaji teng Kang Dulkong, ngaji teng Pak Lek, ngaji teng Kang Safwan. Ngoten mawon acara kula. Nikulah berbagi peran dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Ojo ngrasa, ojo ngomongso, aku luwih iso utawa aku wis iso. Ana tembung aku wis iso itu ora bakal pinter. Ora bakal pinter. Pak Lurah ingkang pungkasan kula nggih ndedonga mugi-mugi punapa ingkang dados hajat panjenengan tansah tinambaran ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan saged istiqomah kanthi sae kalih keluarga, kalih masyarakat panjenengan. Oh nyatane jenengan saya dadi lurah. Cuti panjenengan kan tidak menggugurkan panjenengan disebut sebagai kepala desa. Maka ya kita berdoa, semuanya berdoa. Mbok sing dalu niki dukung napa kalih mboten ya didoakan. Wong dungane kula setiap saat, setiap waktu itu ya selalu ada doa, berikanlah kebahagiaan, kesuksesan, ridho untuk para pemimpin kita. Maka dalu niki monggo sareng-sareng kita doakan Pak Lurah dan keluarga anggenipun ngemban amanah sebagai kepala desa itu bisa tetap sae kanthi husnul khotimah. Amin. Malane ora mati husnul khotimah terus berarti memang mati betul. Husnul khotimah sampai di penghujung betul-betul bisa baik. Nang ngendikane Kang Safwan wis mbledos udunku amarga amanah sing diemban kali Kang Safwan sebagai penyambung lidah dari guru-guru Madin benar-benar bisa ditunaikan sampai dengan akhir bulan tugasnya dan bisa dilaksanakan, dan semoga ini menjadi peradaban ke depan, tradisi yang baik, lurah-lurah yang akan datang. Mbah sapa wae sing dadi, kok Pak Lawar muli dadi meneh, ya tradisi siltap. Siltap. Siltap itu tetap berjalan dengan baik karena sudah baik. Siapapun yang jadi lurah berikutnya akan mentradisikan ini berjalan terus. Kalaupun toh Pak Lurah Romli jadi lagi, ya berarti Pak Lurah harus menambah. Kalau ingin didoakan harus menambah. Mekaten. Amin. Insyaallah nak panjenengan ada niatan, himmah yang baik, pasti akan menjadi cerita yang tidak akan pernah dilupakan oleh peradaban sejarah berikutnya. Tamatuk tidak dilaksanakan oleh Nabi, tapi jutaan umat manusia di belahan dunia ini banyak yang melaksanakan haji tamatuk. Maknanya apa? Ketika direncanakan, dihimmah dengan baik, maka pasti akan menjadi tradisi yang berkelanjutan dan baik. Kalau panjenengan punya himmah yang baik, betul-betul siltap itu menjadi tradisi di desa Kunir, maka lurah siapapun setelah periode ini kok tidak melaksanakan seperti yang sudah panjenengan lakukan, maka pasti akan dihujat oleh masa itu sendiri dan dia akan menjadi pribadi yang malu dengan masanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mangke Kang Kiai Dulko. Kesane. Ngaten ya, ndak usah tanya jawab, sampean meh takok napa? Ka ono. Ka ono. Sampai meh takut nopo, meh takut tentang Muharram wis tak sampaikan kuwabe, ya toh. Muharram yo wis ngeten iki. Pilihane kula panjenengan yo wis melok tradisi sing tanggal 10 santuni anak yatim. Sampai ora usah melok tradisi Amul Husni, ora usah. Ana panjenengan mboten tiyang Syiah. Sing penting ngertos nak tanggal 11 Sayyidina Husain, cucu dari baginda Nabi, dibunuh oleh panglima kesayangan dari baginda Nabi Muhammad SAW hanya karena dia tidak mau menghargai orang lain, tidak mau menghargai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW. Oh, betul nanti sentaklah saya sudah. Tangklet tak jawab, nah iso, nak raiso ya usah. Pun ya. Nah, mekaten Mas moderator. Jadi, kalau kaget ngono tradisi, mau itu tradisi loh, tanya jawab. Pak Lurah hari koreko.
ngerjani wong. Harus ada inovasi. Nah, inovasi. Ya, mekaten matur nuwun. Monggo Kang Tunto. Mangkat ngetan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jawa Timur. Apa? Tak sih ya. Amin. Bengi iki. Jam 1. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa taghfir lana bi jam'il khayrat wa tughfirna min kulli sayyi'at wa tarfa'una biha wa tuballighuna bi aqsal qawlin min jami'il khairati fi hayati wa fatahana. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salaman fid dunya wal akhirah. Wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil barakati wa rizqin wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa sulbatan wa amin ala tisharatan wa tatabina wa qadar Allahumma arina haqqa haqqa wa tartibah wa arina batila batila wa tartibah. Allahumma ja'alna ma'ulatana wa dunyatana nahnu wa khair wa la taj'alna wa inna syarra wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil iman. Allahumma ya ghani ya hamid antu ya rahman wa aghna bi khairika khairika wa qadrika masyaallah bi aman simak. Allahumma aina dzikrika wa syukrika wa husni taqwa. Allahumma ja'al aqona Muhammad Ruli riasatan ya Allah. Allahumma ja'al aqona Ramli riasatan ya Allah. Allahumma barik lahu warhamhu wa'simhu ya Allah berhormatka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana qulubana wa liwalidina wa kama rabbana wa li jami'il mu'minina mu'minat wa muslimin wa muslimat ala khairin wa rahmat. Allahumma khtim lana khatimah sa'adah wa ja'alna min ajril husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu wa alihi wa sahbihi sallam bi jahi sayyidina wa dirban bil mandan bil pemuji syafatul karamah. Allahumma rahkam umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir umat wa faris umat Sayyidina Muhammad. Rabbana alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wassallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah. Alhamdulillah. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ono kopine yo, ya to. Durae pelit ya. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang Romo jadi mobil. Semoga kita semua tidak hanya bisa mendengarkan, tapi bisa menerapkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita semuanya selalu diberikan rahmat dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Para hadirin semuanya, karena pertemuan ini semua sudah terlewati. Saya selaku panitia, selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Dan apabila saya selaku pembawa acara banyak kesalahan baik dalam ucapan ataupun perbuatan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam.